Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alina Putri Anggini dari kelas 2E Fakultas Psikologi UHAMKA. Pada video ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah biopsikologi mengenai kognitif, belajar, dan memori. Yang pertama, terdapat definisi belajar dan kognisi. Belajar dapat dimaknai sebagai sebuah proses saat individu mendapatkan pengetahuan dan kemudian berusaha untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam mengubah atau memperbaiki tingkah lakunya. Sedangkan kognisi adalah suatu proses mental untuk memperoleh pemahaman atau pengertian terhadap suatu informasi. Lalu sebenarnya untuk apa sih kita belajar? Yang pertama ada repetition, yaitu untuk memperkaya memori melalui pengulangan-pengulangan. Yang kedua ada fundamental change, yaitu untuk merubah mindset dasar persepsi dan kognisi. Dan yang terakhir adalah authentic environment, yaitu untuk memahami lingkungan yang sebenarnya. Kemudian ada memori. Memori adalah proses untuk menerima, menyimpan, dan memunculkan kembali apa yang telah dialami. Adapun terdapat 3 proses di dalam memori. Yang pertama yaitu pengkodean atau encoding, merupakan proses memasukkan informasi ke dalam penyimpanan atau storage. Nah, di dalam pengkodean ini terdapat beberapa hal yang mempengaruhinya. Di antaranya yang pertama adalah atensi atau perhatian, yang kedua, seberapa dalam informasi tersebut kita proses, yang ketiga, elaborasi, yaitu pembentukan sejumlah koneksi tentang suatu rangsangan, dan yang terakhir adalah mental imagery, yaitu gambaran yang diasosiasikan dengan tiap hal yang telah diingat. Lalu yang kedua adalah penyimpanan atau storage, yaitu penyimpanan informasi dan bagaimana informasi tersebut direpresentasikan di dalam memori. Dan yang terakhir adalah retrieval, merupakan pemunculan kembali akan apa yang telah disimpan sebelumnya dengan mencari dan menemukan informasi yang telah disimpan. Kemudian, terdapat 2 bagian memori. Yang pertama adalah short memory atau penyimpanan jangka pendek, yaitu ingatan yang hanya disimpan untuk sementara sampai selesai digunakan. Nasib ingatan jangka pendek hanya ada 2, yaitu dikonsolidasi menjadi jangka panjang atau dilupakan. Bagian yang kedua adalah long-term memory atau penyimpanan jangka panjang, yaitu ingatan jangka pendek yang telah melalui proses yang bernama konsolidasi dalam otak. Di dalam long-term memory terdapat 2 bagian, yaitu explicit memory dan implicit memory. Explicit memory adalah ingatan yang dapat kita ingat dengan jelas, sedangkan implicit memory adalah ingatan yang hanya dapat kita ingat secara samar-samar. Pada explicit memory terdapat 2 bagian, yaitu episodic memory yang berkaitan dengan pengalaman dan semantic memory yang berkaitan dengan deskripsi mengenai suatu hal secara jelas. Sedangkan di dalam implicit memory juga terdapat 2 bagian lagi, yaitu procedural memory yang berkaitan dengan hal-hal yang kita lakukan secara otomatis atau tidak sadar, dan priming, yaitu mengingat dengan menggunakan suatu petunjuk terlebih dahulu. Berikutnya, apa sih keterkaitan antara belajar dengan memori? Belajar adalah sebuah proses ketika kita mendapatkan pengetahuan, sedangkan memori adalah tempat di mana kita menyimpan pengetahuan yang didapatkan dari proses belajar tersebut. Jadi, belajar tidak akan terjadi jika tidak ada proses penyimpanan. Begitupun sebaliknya, memori tidak akan terisi jika tidak ada proses mengingat. Maka, dapat disimpulkan bahwa dalam proses belajar sudah pasti akan melibatkan bantuan dari memori. Lalu, di mana sih otak kita menyimpan informasi-informasi yang kita miliki? Yang pertama, ada di hipokampus, yaitu merupakan tempat penyimpanan informasi secara temporer dan menyatu dengan struktur-struktur lain yang terkait. Yang kedua, ada di korteks, yaitu tempat informasi disimpan secara menyebar dalam bentuk primer, sekunder, dan tersier. Kemudian, yang ketiga ada amigdala, yaitu struktur yang berperan menyimpan informasi yang memiliki signifikansi emosional. Yang keempat, ada prefrontal, yaitu struktur yang menyimpan informasi rasionalitas dan working memory atau informasi mengenai prosedural pekerjaan. Selanjutnya, yang kelima terdapat di cerebellum atau otak kecil, yaitu untuk menyimpan informasi tentang keterampilan sensori motor yang dipelajari.
Dan yang terakhir, terdapat distriatum, yaitu untuk menyimpan hubungan stimulus dan tergambar sebagai kebiasaan atau habit. Berikutnya, apa sih yang dapat membuat kita menjadi lupa? Yang pertama, kegagalan encoding, yaitu ketika kita gagal memasukkan informasi ke long-term memory. Yang kedua, kegagalan konsolidasi, yaitu memori menghilang karena kerusakan organik saat pembentukan memori, sehingga membentuk memori yang tidak sempurna. Yang ketiga, decay, yaitu memori memudar karena informasi jarang diakses lagi dalam waktu yang lama. Penyebab yang keempat adalah interferensi, yaitu adanya pengaruh lain yang menggeser ingatan yang lainnya. Yang kelima adalah fenomena tip of the tongue yang disebabkan karena mendorong informasinya kurang kuat. Dan yang terakhir adalah pruning, yaitu karena adanya pemangkasan pada sel-sel otak yang sudah lama tidak digunakan. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis-jenis kesulitan belajar yang diakibatkan oleh gangguan otak. Yang pertama ada afasia, yaitu gangguan bahasa yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi. Yang kedua adalah aleksia, yang merupakan kehilangan daya atau kemampuan untuk membaca, walaupun sebenarnya penglihatannya baik. Yang ketiga ada agrafia, yaitu kehilangan kemampuan untuk menulis, walaupun tidak lumpuh, tidak ada gangguan sensibilitas, tidak ada gangguan koordinasi, dan tidak ada gangguan ekstrapiramidal. Yang keempat ada apraksia, yaitu kehilangan kemampuan untuk melakukan gerakan bertujuan dan gerakan yang tangkas, walaupun tidak lumpuh, tidak ada gangguan sensibilitas, tidak ada gangguan koordinasi, dan tidak ada gangguan ekstrapiramidal. Dan yang terakhir adalah agnosia, yang merupakan kehilangan kemampuan tubuh untuk mengenal benda-benda, walaupun semua panca inderanya baik. Lalu, bagaimana sih peran fisiologis tubuh dalam proses belajar? Di dalam belajar, akan terdapat proses memahami atau memaknai informasi yang masuk. Dan dalam proses ini, kita memerlukan bantuan dari anggota tubuh kita, terutama panca indera. Pada indera penglihatan atau mata, akan berperan dalam menerima informasi visual dari retina untuk mengartikan informasi visual seperti warna, bentuk, dan gerakan. Kemudian, pada indera pendengaran atau telinga akan berperan dalam menerima informasi audio atau suara untuk mendapatkan pemahaman mengenai tinggi atau rendahnya suara, irama, serta frekuensi. Dan pada indera perasa dan peraba atau lidah dan kulit akan berperan dalam menerima informasi rasa, raba, dan gerak untuk menghasilkan pemahaman mengenai ukuran dan tekstur. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.